Lalu bagaimana modus para tersangka korupsi dalam tata kelola minyak anak usaha PT Pertamina yang merugikan keuangan negara 193 triliun rupiah lebih? Kami bahas bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harly Siregar. Selamat malam Pak Harly. Selamat malam Mbak Clarissa. Ya Pak Harly, Kejaksaan Agung akhirnya mengungkap kasus ini, dari mana pintu masuknya? Nah baik, jadi dapat kami sampaikan bahwa sesungguhnya kami melakukan kajian ya, kami melakukan pengamatan soal distribusi BBM ya. Nah kemudian kita kan melihat bahwa terkait soal misalnya harga BBM yang cenderung bisa naik atau mahal misalnya. Nah, kami juga melakukan kajian terhadap besaran-besaran kompensasi atau subsidi misalnya yang harus dibebankan kepada pemerintah atau pemerintah menyiapkan kompensasi dan subsidi itu untuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Nah, atas kajian-kajian itu tentu kami juga melakukan berupa tindakan-tindakan surveillance misalnya. Kalau Mbak Clarissa ingat barangkali di beberapa peristiwa ada katakan misalnya di Papua, di Palembang terkait soal dugaan kandungan minyak yang katakanlah jelek gitu. Ya. Nah, ini kan pernah juga mendapat respon luas dari masyarakat bahwa mengapa kandungan terhadap Pertamax misalnya yang dinilai kok begitu jelek. Nah, kami melihat ini kan tidak diam, melakukan pengamatan, penggambaran, kemudian mengumpulkan berbagai data kenapa harus bisa seperti itu. Sampai pada akhirnya ada linearnya, ada keterkaitan antara hasil-hasil yang ditemukan di lapangan dengan kajian-kajian yang tadi terkait misalnya kenapa harga BBM harus naik misalnya. Nah, ternyata kan ada beban-beban negara, ada beban pemerintah yang seharusnya tidak perlu, tapi karena ada sindikasi yang dilakukan oleh para tersangka ini, nah akhirnya negara harus mengemban beban kompensasi dan subsidi yang begitu besar. Tadi kan seperti yang Pak Harly katakan tadi ada temuan, ada surveillance, ada pengawasan, lalu diteliti dari mana ini akar masalahnya. Nah, temuan-temuan itu dari daerah mana saja Pak Harly, dari laporan awal pada saat itu? Nah, kalau tidak salah di beberapa tempat kan ada masyarakat ada protes misalnya soal ini kok kadar minyaknya kok jelek gitu. Di berbagai tempat, kalau tidak salah ada di Papua, di Palembang, mungkin di beberapa tempat lain. Nah, itu menjadi bahan pelengkap bagi kami atas kajian-kajian yang dilakukan. Misalnya kenapa ada kecenderungan minyak yang menjadi kebutuhan masyarakat ini, BBM ini selalu naik begitu, ya kan? Nah, lalu di mana masalahnya? Di mana tata kelolanya? Nah, itu yang kita trace, kita lihat dari sisi regulasi-regulasi yang ada. Nah, kemudian kita kaitkan dengan problematika yang dihadapi oleh masyarakat tadi, yang mendapat atensi luas di masyarakat. Ada kecenderungan misalnya kadar BBM-nya dinilai tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Nah, inilah yang membuat keyakinan kita setelah melakukan kajian itu ternyata mengumpulkan bukti-bukti di lapangan bahwa kami menetapkan bahwa ada peristiwa pidana di situ. Sampai kepada melakukan penyelidikan dan sikap penyidik ini dinaikkan menjadi penyidikan dan sikap penyidik hingga tadi malam melakukan penetapan terhadap tersangka dan penahanan terhadap 7 tersangka. Bicara soal perkembangan penyidikan, apakah betul, kami mau mengonfirmasi Pak Harly, apa betul ada penggeledahan lain saat ini terkait korupsi minyak mentah di rumah pengusaha minyak Riza Khalid? Tolong dikonfirmasi Bapak. Ya, jadi kami sampaikan bahwa penyidik sampai hari ini sudah melakukan setidaknya 4 kali penggeledahan, ya, 4 kali penggeledahan di beberapa tempat sejak penyidikan, ya, di Oktober 2021
2024. Dan kemarin itu penyidik juga melakukan penggeledahan di 7 rumah dan kantor dari para tersangka, dan hari ini penyidik juga melakukan penggeledahan di 2 tempat, ya. Seperti yang Mbak sampaikan itu. Jadi sekarang sedang berproses dan penyidik sekarang sedang bekerja di sana, dan mudah-mudahan ini bisa cepat. Keterkaitan apa yang coba dicari, Pak? Artinya barang bukti apa yang coba dicari oleh Kejaksaan Agung dari penggeledahan ini? Nah, tentu kan penyidik secara substansi yang paling memahami, ya. Tetapi dapat kami sampaikan bahwa tentu penyidik memiliki dugaan-dugaan, kecurigaan bahwa dari modus-modus yang ada dari kasus disposisi yang sudah disampaikan, bahwa penyidik menduga di tempat-tempat yang dilakukan penggeledahan sekarang, kemungkinan besar ada hal-hal yang akan diperoleh berkaitan dengan dugaan tindak pidana ini. Nah, di beberapa tempat kan penyidik juga sudah menemukan katakanlah dokumen, kemudian menemukan barang bukti elektronik. Nah, kemudian ada juga sejumlah uang. Nah, ini juga yang mau dilihat oleh penyidik, karena setiap hasil yang diperoleh kan akan dianalisis, didalami, dan tempat-tempat itu saya kira perlu dilakukan penggeledahan oleh penyidik. Dan kalau bicara soal kasus ini, sejauh ini konstruksi kasus yang sudah bisa dibangun seperti apa, Pak? Artinya begini, kan kerugian negara yang disampaikan sejauh ini 193,7 triliun rupiah kurang lebih. Nah, ada potensi bertambahkah dengan modus oplos, termasuk juga bagaimana produksi kilang minyak yang seharusnya dimanfaatkan, atau potensi subsidi yang semestinya tidak dikeluarkan dengan adanya korupsi ini? Nah, benar Mbak. Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin itu sebesar 193,7 triliun perhitungan sementara, ya. Ya. Nah, tetapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli, ya. Terhadap 5 komponen itu baru di tahun 2023. Jadi coba Mbak Clarissa bayangkan kalau ini kan tempusnya ini kan 2018 sampai 2023. Ya. Kalau sekiranya misalnya di rata-rata di angka itu setiap tahun, bisa kita bayangkan berapa besar, ya, kerugian keuangan negara. Bisa dikali 5 minimal, ya Pak, ya? Ya, tetapi itu kan kembali kepada bagaimana nanti ahli yang, karena sekarang sedang kita gandeng untuk melakukan perhitungan secara akurat berdasarkan data dan fakta yang ada, ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Kompas TV tadi terkait modusnya, saya kira itulah yang sekarang yang menjadi konstruksi perkaranya, dan itu yang sedang kita bangun, dan itu yang kita dalami, dan terus mudah-mudahan misalnya terkait 5 dasar perhitungan kerugian ini apakah bisa bertambah misalnya nanti ke depan, seperti apa terkait soal oplosan dan sebagainya, apakah itu juga bisa dilakukan perhitungan, saya kira ya kita ikuti perkembangannya. Ini kan tempusnya dari 2018 sampai 2023. Nah, selama waktu itu bagaimana bisa peristiwa pidana ini terjadi tanpa pengawasan, Pak Harly? Nah, saya kira begini Mbak, kalau menyangkut masalah dari sisi pengawasannya, ya kalau boleh saya sampaikan mungkin itu ya tidak di ranah kita, ya, tidak di ranah kami, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa fungsi kami adalah dari data-data yang ada di masyarakat, dari ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, tugas fungsi APH itu melakukan kajian, pendalaman, pengumpulan data, bukti, dan seterusnya. Nah, tentu yang kedua ini harus kita jadikan juga sebagai momen, ya, momen baik seperti yang kami sampaikan semalam bahwa nah kita harapkan ke depan ini bahwa tata kelola BUMN sebesar Pertamina ya tentu akan semakin baik. Jadi ada upaya-upaya penindakan yang kami lakukan, tetapi di sisi lain juga kita harapkan bahwa ke depan bahwa sisi-sisi bagaimana perbaikan tata kelola terkait modus-modus ini akan berhenti, dan ini tentu akan kita harapkan bisa perbaikan bagi kebaikan korporasi dan juga
tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau kasus seperti ini kan bisa jadi konstruksi hukumnya ada beberapa lapis pasal yang akan dikenakan. Nah, pengembangan kasus yang saat ini fokus dilakukan Kejaksaan Agung, selain 7 tersangka yang sudah diumumkan, apa saja Pak Hardi? Nah, jadi karena ini adalah penyidikan dan sudah ditetapkan tersangka dan bahkan dilakukan penahanan, maka tentu penyidik akan fokus terhadap bagaimana mengungkap peran-peran dari para tersangka ini dikaitkan dengan bukti-bukti yang diperoleh, baik dari keterangan saksi nanti dari surat. Makanya per hari ini kita melakukan penggeledahan dalam konteks bagaimana membuat terang tindak pidana ini, karena kan kita sudah menemukan tersangkanya. Nah, bagaimana ke depannya? Tentu kalau penyidik fokus terhadap ketujuh tersangka, maka apakah ada pihak lain misalnya yang dapat atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, itu sangat tergantung dengan perkembangan fakta-fakta atau bukti-bukti permulaan yang cukup yang diperoleh ke depannya seperti apa. Ya, tentu penyidik kan akan terus melakukan kajian dan tidak akan berhenti. Nah, apakah misalnya dari berbagai keterangan saksi nanti ternyata ada peran pihak lain di sana, atau dari bukti-bukti surat dan sebagainya misalnya ada peran pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum, saya kira penyidikan ini akan terus berkembang. Perkembangan penyidikan tentu kami akan terus pantau dan kami tunggu informasi terkininya Pak Harli. Terima kasih sudah berbagi informasi terkini di Terima Sapa kasih Indonesia Malam. untuk dukungan masyarakat dan Kompas TV. Terima kasih Pak Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Selamat malam.